jatuh ya. Oke, supaya tidak berlama-lama kita mulai saja ya rekan-rekan. Persiapan kita pada malam hari ini untuk tanggal 23 April, karena tanggal 30 April yang tenaga pengajarnya belum terkumpul, dan juga ini untuk tanggal 23 April ada beberapa yang nanti mungkin akan coba diatur di apa namanya di akan coba diatur di apa namanya di ini di jadwalnya supaya lebih oke. Namun sebelum itu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan kita juga bergabung beberapa rekan-rekan katekisan di sini yang akan magang di Komisi Anak, dan mereka akan di rolling begitu ya untuk minggu ini. Yang akan masuk ada Cien, ada Daniel, ada Anju, sorry saya lupa catatannya. Ada 3 tadi, pokoknya ada 5 aja. Ada Angel dan juga ada Riana. Thank you, Ci. Itu untuk yang minggu ini akan magang di apa namanya di Komisi Anak di sekolah minggu. Lalu juga di sini ada Yulita yang join. Terima kasih untuk sudah boleh join. Kita akan, dan juga ada Mona Lisa. Terima kasih sudah boleh ikut pada kesempatan ini. Kita akan mulai persiapan kita untuk tanggal 23 yang akan datang. Namun sebelum kita mulai persiapan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mempersiapkan diri kami mengajar di tanggal 23 di kelas yang akan digabung. Dan biarlah ya Tuhan, persiapan ini boleh berjalan dengan baik, dan kiranya Engkau juga yang boleh menolong kami untuk boleh memahami bahan yang akan kami ajarkan pada tanggal 23 yang akan datang. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan, materi kita untuk tanggal 23 ini diambil dengan judul Tuhan menolongku percaya. Bahannya diambil dari Yohanes 20 ayat 24 hingga 29, cukup 5 ayat saja. Kita akan membahas di kelasnya Daniel, Esther, Daud, dibagi 2 plan awalnya, dan juga Yehes, Musa, Immanuel digabung dengan tema yang ini 23 April 2023 dengan tema Tuhan menolongku percaya. Bacaan Alkitab dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 dengan tujuan bahwa anak memahami bahwa salah satu wujud kasih Tuhan adalah dengan menolongnya untuk percaya meskipun ia tidak dapat melihat Tuhan, ya. Itu tujuan umumnya. Saya butuh satu orang sukarelawan atau sukarelawati yang dengan senang hati akan membacakan bagian Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29 ini. Dipersilakan rekan-rekan. Ada yang mau membacakannya, boleh. Saya butuh satu orang saja, cukup 5 ayat. Siapa satu orang? Apakah? Oh ya, Bu Marcel, silakan Bu Marcel. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu,
dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Ya, terima kasih Bu Marcel atas Sama-sama. bacaan yang telah dibacakan. Nah, rekan-rekan, ini tentu bagian yang tidak asing buat kita tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sebelumnya didahului dengan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan secara khusus ini juga menjadi bagian dari pembacaan Injil di minggu ini. Ya, karena minggu ini untuk besok dari ayat 19 sampai dengan ayat 31. Tetapi kalau kita melihat kisah tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Thomas ini, memang sering orang menafsirkannya sebagai ini Thomas adalah murid yang tidak percaya, gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang Yesus lakukan baik kepada murid-murid yang lain maupun kepada Thomas itu adalah sesuatu yang sama. Karena apa? Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid itu, satu ungkapan yang dikeluarkan adalah damai sejahtera bagi kamu, atau bahasa populernya yang singkatnya adalah shalom. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan sebelumnya, setelah Yesus berkata ini tentang shalom ini, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Sebuah hal juga yang dikatakan oleh Thomas. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangan dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Berarti apa? Berarti ada sebuah pattern, ada sebuah pola di mana pola itu Yesus pakai untuk menunjukkan bahwa dia telah bangkit. Dan juga pola itu terjadi dalam kehidupan para murid. Baik para murid yang tidak bersama dengan Thomas maupun si Thomas itu sendiri. Ketika Thomas mengatakan demikian, hanya spesialnya di sini adalah Tuhan mengatakan, "Taruhlah jarimu di sini." Kalau kepada para muridnya Yesus menunjukkan, kalau kepada Thomas Yesus mengatakan, "Taruhlah jarimu," mengajak. "Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dari dua kisah ini dan secara khusus kisah Thomas, sebenarnya kita melihat rekan-rekan bagaimana cara Tuhan menolong setiap para muridnya, setiap mereka yang mengikutnya untuk percaya. Bagaimana Yesus menolong agar mereka punya kepercayaan di dalam Dia. Percaya tentang apa? Percaya tentang Allah yang bangkit. Allah yang bangkit yang harusnya ketika mereka percaya, maka itu ditunjukkan dengan sikap hidup mereka yang nyata. Sikap hidup mereka yang apa? Yang nyata dan yang nyata untuk menyatakan keberanian mereka untuk percaya kepada Allah yang hidup. Karena ketika Yesus menunjukkan pertama kali kepada murid-muridnya, murid-muridnya itu berada di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Di dalam ketika ada Thomas, situasinya juga kurang lebih sama. Sementara pintu-pintu terkunci, berarti apa? Ini menunjukkan walaupun murid-murid yang lain telah melihat Tuhan, tetapi tetap mereka punya ketakutan. Tetap mereka masih ada rasa ketidakpercayaan bahwa Tuhan telah bangkit. Tetap mereka masih menutup diri. Mereka tetap masih mengunci diri. Cuman bedanya hari itu ada Thomas aja. Inilah yang coba Tuhan tolong. Bahwa Tuhan menolong murid-muridnya, termasuk Thomas yang kita baca pada saat ini, untuk menjadi berani, untuk menjadi pengikut Kristus yang nyata, untuk menjadi pengikut Kristus yang benar-benar menyerahkan diri untuk menyuarakan kemuliaan namanya.
Secara khusus rekan-rekan, ada sebuah kalimat yang ditujukan untuk pembaca masa kini, yaitu apa di ayat 29. Ini menunjukkan identitas para murid. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini ditunjukkan kepada para murid. Tetapi kalimat yang closing dari bagian ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, ini ditujukan kepada kita sebagai umat di masa kini, sebagai pembaca di masa kini, sebagai anak-anak yang hidup di masa kini. Karena apa? Karena kita tidak melihat Tuhan secara langsung. Kita tidak bertemu secara langsung dengan Yesus Kristus yang hidup itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu hidup di dalam keseharian kita lewat apa yang bisa kita rasakan. Oleh karena itu, di dalam minggu ini, kita mau mengajarkan kepada anak-anak agar mereka percaya kepada Allah yang bangkit. Agar mereka berani untuk menyerahkan diri mereka, berani untuk menghidupi firman Tuhan, karena mereka yakin dan percaya bahwa Allah, yaitu Yesus Kristus, sungguh hidup. Kita mau mengajarkan di dalam minggu ini, tanggal 23 ini, kita mau mengajak anak-anak untuk mengamini dan mengimani Allah yang hidup di dalam keseharian mereka. Ditunjukkan lewat apa kepercayaan itu? Lewat sikap hidup mereka. Sikap hidup mereka yang apa? Sikap hidup mereka yang mencerminkan apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan, yaitu menyebarkan damai sejahtera, tidak menyebarkan permusuhan, dan juga apa? Mau hidup seturut dengan firman Tuhan dan bukan karena pengertian kita sendiri. Untuk minggu ini memang kalau kita lihat bahan ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 31a gitu ya. Supaya semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Agak kurang apa ya? Kurang nendang bagian ini. Oleh karena itu saya mengganti ayat hafalan tanggal 23 dengan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Untuk yang kelas kecil, yang dari Daniel sampai dengan Daud, bukan Daniel Ardi Binata ya, ini kelas Daniel beneran. Dan dari kelas Daniel sampai dengan Daud, itu ayatnya yaitu Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kelas besar dari Yehya sampai dengan Musa itu lengkap. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu materi kita untuk tanggal 23. Sampai sini ada yang mau bertanya, rekan-rekan khususnya yang akan cerita ataupun memimpin liturgi ataupun membantu di kelas, dipersilakan. Ya silakan di email, buka mic tapi tidak masuk suaranya. Yang FP nggak ada Pak dua-duanya. Hah? Nah, emang siapa Ci? Bu Kris sama Tari. Berarti digantiin aja. Digantiin aja Ci. Kelas besarnya Kak Bu Rahayu ya Bu. Bisa Bu. Ada Bu Rahayu, ada Bu Sri. Bu Sri di kelas Daud Pak, kan kalau kelas Daudnya banyak, kelas Daud itu sendiri Pak. If kelas Daud banyak. Kalau kelas Daud banyak. Kalau kelas Daudnya sedikit kan mesti kita ini juga Ci, antisipasi juga. Yang pasti aku siap sih Pak. Kalaupun digabung siap aku yang biruan. Oke. Rahayu juga siap ya Bu. Rahayu. Bu Rahayu, kalau cerita oke Bu? Pak. Ayo Bu, saya yakin dan percaya pasti bisa.
Ini kan planningnya kita siapin karena keterbatasan sumber daya untuk tanggal 23. Berarti kalau banyak di kelas kecil Kak Email, aku di Daud. Tapi kalau sedikit aku yang firman Tuhan ya Kak Email. Iya Kak, oke. Oke, berarti di Maksudnya kelas firman Tuhan di mana Kak? kenapa, Ci? Kasih firman Tuhan di mana maksudnya ya teh? Kalau kelas kecilnya sedikit, aku yang firman Tuhan. Tapi kalau misalnya banyak kan bagi dua. Berarti yang di kelas Esther sama Daniel Kak Email, aku di Daud gitu kan? Wah, ini berarti kelas besar ya dengan Kaneli ya berarti ya sama Kak Romai. Ya Kak. Siapa, Ci? Iya Ci. Iya Kak, berarti kelas besarnya nanti ada Kak Rahayu dibantu Kaneli sama Kak Romai ya kan? Kan ada anak magang ya Pak? Ada tanggal 23. Iya, banyak Kak Email. Itu untuk pujian banyak Kak Email yang bantuin. Kak Romai naik kelas aja di atas, aku sama Kak Marsa, kecuali kalau Daudnya banyakan ya. Aku siap-siap aja sih. Iya, iya Kak. Oke. Kak Sri Berarti di kelas gede aja Kak Sri. Aku belum pernah di Immanuel soalnya Pak. Kak Rahayu kayaknya sedikitan deh Kak. Nggak akan banyak kayaknya. saya baru available tanggal 23. Ya udah gini aja deh, yang firman Tuhan berarti kan siap Kak Email, Kak Sri, Kak Rahayu. Kalau itu misalnya memang Kak Rahayu nggak itu di kelas itu berarti Kak Rahayu ke kelas Daud. Kalau aku di kelas besar, Kak Rahayu di kelas Daud. Oh, gimana Kak Rahayu? Kak Rahayu. Baiklah. Menyerah dia. Cuman kita bertiga Kak yang bisa bawa firman. Ya, karena ini saya juga bingung. Harusnya pada masuk, kenapa malah pada nggak masuk ini. Oke, untuk terkait dengan ayat hafalan dan juga, nah, berarti Katari jadi PL-nya aja kalau misalnya ini di kelas gede. Ini Katari datang. Malam Katari. Nah, Katarinya ada. Jadi tuker nanti sama Busri. Busri PF, Katari PL. Gitu planningnya. Atau bisa Katari nanti setel lagi itunya aja Pak. Katari setel apa persiapannya. Tapi kan di Oke deh. nanti kita aja misalnya di kelas bawah butuh banyak bantuan di UL ya Katari bisa bantu apa yang ada beberapa Suaranya berisik ya Pak. sebentar sorry Bu Matiin mobilnya enggak? nah jadi gini Kenapa pasang? misalkan kalau di kelas besar berarti ada siapa aja nih? Ada Busri, Kaneli, Kak Romai, Kak Rahayu,
ada Kasri. Karomai, ada Karahayu, 4 ya berarti. 4 kan, Ci? Karomai, Karahayu, Karahayu, Busri, Kasri, Meli. Karomai, Kaneli, Katari 5, Pak. Kelas kecil? Saya, Kak Marcel, sama Cisri asalnya. Oke. Ini aja deh, ada satu yang dipindahin ke kelasnya si email dari yang kelas gede. Misalnya Kak Sita, entah Tari lah masuk di tempatnya Ci email gitu gimana? Oke nggak Ci? Mending Karona, mending Karomai, Pak. Oh, oke. Berarti Karomai masuk di tempatnya Ci email. Gimana Ci email? Ya, saya sih oke-oke aja, nggak apa-apa. Oke. Siapa aja saya mah, ini kan anak magang juga kan. Ada anak-anak magang juga, nanti kita atur lah penempatannya Ci. Iya, siapa aja aku masuk aja. Oke. Oke, dan untuk Yang rekan-rekan penting yang firman Tuhannya 3-an ini udah oke nih tempatin di mana. Ya nggak mungkin lah Karahayu ke kelas bawah mah. Berarti yang 3-an ini Karahayu saya dengan Kasri harus siap firman Tuhan gitu. ya, itu yang penting Ci. Ya itu yang penting ya. Yang sisanya sok boleh mau itu nanti jadi biar nggak capek. Aku tinggal firman Tuhan doang gitu kan ada yang bantuin mah gitu. Nanti lagunya diatur ya. Nah, untuk rekan-rekan yang akan magang dari rekan-rekan katekisan dimohon bantuannya juga supaya bisa membantu agar lebih kondusif dan juga berjalan dengan baik gitu ya. Karena kita tanggal 23 memang understaff banget. Benar-benar mohon bantuannya lah kalian rekan-rekan, kalau memang tiba-tiba ada yang harus pergi atau apa ya kalian ngomong lah, jangan di hari H menghilang gitu ya, untuk yang rekan-rekan katekisan. Itu, nah kita kembali kepada ayat hafalan dan juga materi. Apakah ada pertanyaan? Itu di kelas TK apa sih awalnya? Saya kan nggak pegang yang kelas gede ini kertasnya. Oke, kalau yang TK bisa aja Ci, startnya itu, nah mainin ini. Kalau 1-3 kayak main sulap ini Pak, kayak masukin. Kalau 1-3 kan main sulap, ini bukan sulap, main gajah, boneka gajah, iya, aduh boneka gajah. Mah boneka gajah nak. Udah nggak ada Ci, diganti deh, jangan boneka gajah deh, boneka apa kayak gitu. Saya adanya apa ya di sini? Ada Kak Ime di laci itu boneka gajah punya aku di laci Daud. Oke, pakai boneka gajah ya Ci Mel. Jadi ini ceritanya kantong adik-adik. Kakak membawa sebuah kantong, percaya enggak di dalamnya ada gajah? Nah lo. Maksudnya gajah beneran kan, bikin anak-anak gitu. Oh, percaya enggak? Yuk kita coba gajah kakak keluarkan nih, gajahnya sampai mengeluarkan boneka gajah. Oh, adik-adik tidak percaya di dalam kantong ada gajah karena belum melihat. Oke. Nah, sekarang juga kakak akan bercerita misalnya ada seorang yang bernama Thomas. Oh ya, bolehlah begitu depannya Pak. Boleh Ci. Kantong persembahan kali kantongnya ya. Ya, pakai kantong persembahan, dalamnya ada gajah. Nanti pas persembahan dimakan gajah persembahannya. Persembahan pakai kardus, bukan pakai Oh iya, pakai kardus ya. Oh, oke lah, gitu ya, ngerti. Oke, itu yang kelas kecil. Kalau yang yang kelas besar aman lah ya, tentang percaya gitu ya. Bisa intronya bisa. Kalau perlu intronya yang kelas besar karena ada Yehes, Musa, dan juga Immanuel, bisa main yang ini loh, apa namanya, yang Simon Says.
kalau nggak Simon Says main yang jadi ini apa matanya semua ditutup gitu ya, pegang ini barang apa. Kamu percaya nggak bahwa ini adalah misalnya kita bilang ini adalah handphone gitu ya, percaya nggak atau barang apalah gitu terserah. Bisa kayak gitu. Jadi itu aktivitasnya jadi jadi intro buat masuk di depan. Karena kalau kita lihat di sini kan aktivitasnya dia apa namanya nyanyi kalau yang kelas Daud nyanyi baca kitab suci doa tiap hari gitu ya, termasuk juga yang udah gede gitu ya. Nah, ini bisa aktivitasnya main itu, main apa namanya? Main yang percaya bisa satu main yang secara pribadi, main yang kayak tadi saya bilang, atau yang kedua main yang misalnya gini, bikin baris gitu ya. Terus di belakang ada satu yang melek matanya, itu yang mengontrol si kelompoknya jalan belok kiri dan kanan. Bisa main di situ juga untuk sebagai awalan sebelum masuk ke cerita. Gitu. Untuk yang kelas besar ya, itu saya kasih sedikit ide gitu. Sayangnya saya tanggal 23 nih tugas. Kalau tanggal 23 saya nggak tugas, mau saya ngajar nih. Soalnya asik. Itu yang kelas besar. Untuk aktivitas rekan-rekan apa Mas kecil apa, Pak? apanya, Ci? Aktivitas. Ini tuh bikin tangan gini. Kartu atau apa? Oh iya, kartu. Bikin tangan, Ci, telapak tangan. Anak menempel itu aja menjiplak tangan kali. Ya, menjiplak tangan. Terus di atasnya Orang di tua. tangannya itu apa namanya ayat hafalannya yang 5 ayat A. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tulisannya gitu. Oh, oke Kak Tari. Jadi saran saya untuk yang kelas besar, aktivitasnya itu jadi intro buat masuk ke materi. Yaitu kita main bisa 2 opsi, tapi lebih seru yang kedua sih memang. Yang kedua itu yang saya tawarin adalah yang ini. Jadi dibikin kelompok anak-anaknya dari anak kelas Yeskiel sampai dengan Immanuel dibikin kelompok. Nanti ada satu orang dari masing-masing kelompok itu yang tidak ditutup matanya, yang lain matanya ditutup. Dia yang ngarahin kelompok itu entah buat jalan maju, mundur, belok kiri, belok kanan. Itu saran aktivitasnya untuk sebagai intro. Jadi yang pakai alat. Oke deh Pak, nanti itu lagi dipelajarin lagi permainannya. Gimana sih, Mel? Yang pakai kertas berarti aku doang yang itu mah enggak kan ya? Berarti aku harus minta dari sekarang ke Bu Samtini, soalnya kan dia nggak ada. Ya, aku yang jiplak tangan kan? Iya, yang jiplak tangan Cimel. Cimel yang jiplak tangan. Malam, kakak-kakak DSM, maaf terlambat. Ada urusan sebentar. Malam Bu. Ya itu Cimel yang ini ya. Yang dijiplak. Malam Bu Mas Rina. Mas Rina ngajar minggu kelima kok. Kelas berapa? Terserah nanti tanya aja. Yang minggu kelima belum lengkap sih. Ya oke Pak, saya ngerti aktivitas. Oke, siap Cik. Ditulis kan nanti ada hafalannya ya? Ya, ditulis. Ya. Oke. Ada lagi rekan-rekan, ini minggu kelima belum lengkap untuk DSM, jadi karena ada beberapa kelas kayaknya kita harus bikin persiapannya di tanggal yang berbeda. Lagunya Pak? Kenapa sih? Oh iya lagu-lagunya lupa. Lagu-lagunya di sini ya ini percaya saja, baca kitab suci doa tiap hari, firman-Mu terangkat bagi kakiku. Percaya saja itu yang gimana sih? Hah? Saya juga belum tahu. Udah nggak ya? Saya cek di linknya. Tanggal berapa sih? 23 April ya? Iya. Tutorial coblos
tas Yohanes 20 kok tidak ada. Cipek sahabat anak. Nggak ada di sini lagu-lagunya juga. Nggak ada. Nanti kita cari deh, Ci, kalau yang kayak gitu. Nah, kayaknya ada nih. Oh, ini. Kayak ini nih, Ci. Ada. Saya nemu. Bentar. Saya saja pada sama belajar ini ingatkan kita terus percaya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja. Kurang lebih lagunya gitu, Ci. Iya, tahu Pak, tahu. Oh, Ci. Asam, Ya, masih Ci. dalam suasana Paskah, Pak, sampai nanti kenaikan Tuhan Yesus. Tetap aja kebangkitan Tuhan Yesusnya dinyanyiin lagu tentang kebangkitan Tuhan Yesusnya. Iya. Tambahin lagu tentang itu, tentang Paskahnya itu. Apa ya buat anak-anak ya? Ya tadi percaya saja, Ci. Yesus bangkit, menanglah. Nah, itu Yesus bangkit. Oh, yang buat anak-anak bisa itu. Yang buat anak-anak kecil bisa juga tuh. Yesus dibangkitkan karena cintanya. Ah, itu juga bisa. Itu nanti masukin aja ya, karena kan di lagu-lagu Yesus dibangkitkan karena cintanya. Masih Paskah kita soalnya. Apalagi ini Tuhan menolongku percaya. Cocok tuh. Kak Marcel, kita nyanyi ya Kak Marcel. Siap, Ci. Oke, ada lagi pertanyaan rekan-rekan sebelum kita akhiri persiapannya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk minggu kelima nanti kita coba cari jadwal untuk persiapannya, apakah di tanggal 22 atau di hari biasa, secara online lagi pastinya. Dua-dua lebaran. 22 lebaran ya, Ci? Iya ya, nggak mungkin. Aduh. Sekarang aja tuh Pak, tanggung. Orangnya ada kan? Nggak ada, Ci. Nggak cukup. Orangnya pada nggak cukup ini. Cuman ada 1, 2. Baru 2, Ci. 1, 2. Bu Mas Riana apa Ci email doang. Yang lain belum. Kelas lain kosong. Karena kan tanggal 30 pasti udah balik lagi normal kita. Libur lebaran itu cuman paling... Tapi jadwalnya udah ada ya? Jadwal untuk kelas sekolah minggu udah ada semua ya? Jadwal kita sih udah submit itunya untuk sampai tanggal 23 ada, untuk tanggal 30 baru diisi 2 orang, Bu Masina sama saya. Oh. Gitu, Ci. Ya udah aku masuk nggak apa-apa kalau memang nggak ada mah. Tapi nggak mau kelas kecil. Nah, itu kan mesti diaturin dulu, Ci. Nanti kita aturin dulu kelasnya. Kalau Immanuel mah kan udah ikut persiapan. Kalau ke Immanuel nggak apa-apa. Immanuel, nanti kita lihat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas kabarin itu aja. Nanti deh dikabarin, Ci. Supaya ini. Oke. Kalau gitu kita akhiri dulu ya, rekan-rekan, persiapan untuk malam hari ini. Nanti untuk yang tanggal 30, paling besok, karena libur lebaran itu kan mulai libur lebaran 19. tanggal besok PMJ Bapak, PMJ nggak tahu sampai jam berapa. Pak, tadi di grup aja deh Pak, tanyain. Grup penabung juga boleh pulang beren tanggal 2-nya udah pada masuk.
Tanggal 2 udah pada masuk, Ji. Iya, masuk Pak tanggal 2. Oke, tanggal 2 masuk. Sekolah. Liburnya sampai kapan kalau penabur? Sampai tanggal 1. Tanggal 2, tanggal 1. Tanggal 2 masuk. Mei. Tanggal 1 Mei. Karyawan udah mesti masuk tanggal berapa, Bu Marcel? Karyawannya kayaknya liburnya nggak banyak karyawan. Oke. Karyawan di sekolah mah cuma saya yang gereja, Pak. Oh iya ya. Ibu Marcel libur sampai tanggal berapa? Saya emang kayaknya nggak libur, Pak. Paling lebaran doang liburnya. Kalau rekan-rekan guru, Bu Marcel tahu kira-kira sampai kapan liburnya? Sampai tanggal 1, kita udah sekolah semua tanggal 1. Sampai tanggal 1. Oke, siap. Baik. Makasih Bu Marcel. Oke, tahu saya. Oke. Oke, nanti kita atur lagi. Siap. Asal ada yang isi dulu orangnya itu, Pak. Kita persiapan itu aja orangnya. Ya, sampai saat ini baru email tulisannya. Iya, makanya asal ada orang yang isi, kita persiapan hari apapun bisa, asal orang itu ya ikut persiapan. Ya. Yang FT-nya dulu gitu. Oke, siap sih. Nanti kita atur. Tanggal 30 kan ya? 30 kayaknya saya ada di tempat. Oke. Bisa. Oke, kalau gitu rekan-rekan kita tutup dulu persiapan pada malam hari ini. Kita nanti akan di grup kita tentukan lagi tanggal persiapan untuk yang tanggal 30. Tanggal 30 ini serba nanggung juga nih. Ya, tanggal 30 aja dulu, nanti baru yang kita mungkin dari sekarang kita akan coba data untuk yang tanggal 7 dan tanggal 14 Mei begitu ya. Rekan-rekan dari sekarang kita juga sudah mulai data. Siapa aja yang akan ngajar di 2 minggu itu. Oke, kalau begitu kita tutup persiapan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami di tengah segala keterbatasan kami untuk mengajar anak-anak-Mu di tanggal 23. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami persiapkan ini boleh kami ajarkan, boleh kami teladankan pada anak-anak-Mu ya Bapak pada tanggal 23 nanti. Dan juga kami bersyukur pada malam hari ini ada rekan-rekan dari katekisan yang mengikuti persiapan ini. Biarlah ya Tuhan, Kau juga yang boleh semakin memurnikan motivasi mereka dan semakin memperlengkapi mereka untuk menjadi para pelayan-Mu yang setia. Jika kami sebentar akan berpisah, berkati kehidupan kami, dan biarlah hidup kami hanya berpadanan dengan firman-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, rekan-rekan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Kak Email daftar hadir.